Generasi Mecin, bertemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol dari The Apollo Cafe Cikini ya. Persisnya di samping kolam renang Cikini di lantai 1. Waduh, saya sudah lapar sekali. Pengen makan bareng narasumber saya hari ini ada 3. Salah seorang pengamat ekonomi makro dan 2 lagi pelaku usaha bisnis agrobisnis dan juga agroproperti. Kira-kira peluang usaha 5 tahun ke depan dan apa sih hambatannya di 5 tahun pemerintahan sebelumnya dari sisi bisnis mereka. Nah, saya mau ngobrolin makanya hari ini. Dengerin ya, oke? Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin. Saya mau masuk dulu, mau pesan makan sambil... Kayaknya udah datang narasumber saya. Yuk, ikutin yuk. Nah, saya sudah bersama para narasumber saya hari ini. Ada pelaku bisnis dan juga ada pengamat ekonomi ya, saya bisa bilang gitu ya. Ada Mas Abra dari Indef, Mas Abra. Ya, nanti saya ngobrol-ngobrol gimana nih pasca Pilpres. Ya. Dan di sebelah kanan saya ada Mas Al selaku pelaku bisnis dari Agri Property ya. Ini istilah yang saya juga baru tahu nih, Agri Property, yang menggabungkan agri bisnis dan bisnis properti berarti. Iya. Nah, detailnya seperti apa nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan juga ada Mas Sentot dari pengusaha agrobisnis. Agrobisnis apa agribisnis sih sebenarnya? Sama aja. Sama aja. Oke. Nah, saya mau nanya sama Mas Abra dulu nih. Pilpres sudah selesai nih. Tapi kita belum tahu sih siapa yang resmi ya. Yang resmi belum tahu. Tapi kira-kira kondisi ekonomi Indonesia ini kan udah netral ya. Kita untuk membahas nggak bisa dibilang kritik juga gitu. Tapi kondisi realnya tuh seperti apa sih di 5 tahun belakangan ini, Mas Abra? Oke. Pertama kalau kita bicara prospek ke depan nanti kita melihat historis ya 5 tahun belakangan ini memang wah udah ada di Oke, terima kasih Mas. Kita lihat-lihat dulu ya. Gimana? 5 tahun wah nggak konsentrasi pas sampai 5 tahun ke belakang ini ya kalau kita lihat sebetulnya kondisi perekonomian kita dalam arah yang sudah tepat. Oke. Memang tantangannya masih banyak. Memang kan pemerintahan Jokowi sebelumnya fokus kepada infrastruktur fisik. Nah, dengan fokus pada infrastruktur fisik itu punya implikasi banyak terhadap makroekonomi. Yang pertama misalnya kebijakan fiskal kita menjadi defisit. Nah, kebijakan fiskal kita defisit, pemerintah membutuhkan utang, membutuhkan banyak dana. Nah, dana yang dari pemerintah dibutuhkan banyak ini karena keterbatasan likuiditas dalam negeri akhirnya menyedot cukup banyak dana dari masyarakat. Nah, karena apa? Karena memang minat investasi asing relatif dalam setahun terakhir sudah menurun. Jadi pemerintah tidak punya plan lain selain menyedot dana dari masyarakat. Nah, ketika dana masyarakat signifikan diambil oleh pemerintah, perbankan otomatis juga mengalami kekurangan dong. Dan pada akhirnya juga si investor yang membutuhkan dana di perbankan juga semakin berat. Nah, inilah sebetulnya secara umum implikasi dari kebijakan pemerintah yang memang fokus di bidang infrastruktur. Ini 5 tahun ke belakang. Nah, nanti bisa kita lihat dari angka-angkanya, misalkan pertumbuhan ekonomi kita memang relatif stagnan hanya di level 5%. Padahal negara-negara di ASEAN itu ada yang 6%, ada yang 7%. Artinya juga Indonesia ini bisa kita bilang tidak cukup perform dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Yang kedua, misalkan pemerintah selama ini juga selalu mengklaim bahwa tantangan ekonomi yang kita hadapi saat ini karena masalah eksternal. Nah, masalah eksternal Amerika, pertumbuhan ekonominya, perang dagang dan Cina dan segalanya itu menyebabkan ekonomi kita tertekan. Tapi tadi lagi-lagi kita buktikan dengan data, ternyata negara-negara di kawasan ASEAN justru mereka perform. Vietnam menjadi salah satu negara yang rising star. Mereka mampu menyedot banyak investasi asing, termasuk investasi dari Indonesia teralihkan ke Vietnam. Nah, jadi kalau dibilang ekonomi baik-baik aja nggak juga sebenarnya. Tidak juga ya. Makanya kita lihatlah kalau memang lanjut 2 periode ya kita lihat berarti harus ada sesuatu yang signifikan untuk dilanjutkan oleh Pak Jokowi ya. Sebelum saya mau lanjut sama para pengusaha bisnis, kita mau pesan minum dulu. Kita mau pesan minum yang paling enak di Cafe Apollo sini. Pak, Pak. Ini kita bingung milih makanannya. Kita mesen makanannya yang signature-nya Apollo Cafe aja deh. Ada apa aja sih? Kita ada untuk minumannya kita ada Sasembris. Sasembris? Iya. Apa tuh? Sasembris itu susah banget namanya. Sasembris. Kita ada perpaduan orange. Oh, jeruk. Oke. Dicampur sama? Jeruk dicampur sama daun mint. Oke. Oh, seger tuh kita. Seger. Oke. Terus ada Thai tea. Itu langsung dari Thailand. Oke. Kita campur dengan jelly. Ada cappuccino juga.
ada Red Romantic Apollo juga. Red Romantic Apollo, apa tuh? Romantis sekali kayaknya. Kita cowok semua. Iya. Oke. Kenangan strawberry, Pak. Strawberry. Strawberry. Oke, keluarin aja Pak. Kalau makanannya, signaturenya apa? Untuk makanannya kita ada chicken wing, Chicken wings. ada roast chicken butter, Oke. ada chicken gordon blue, Oke. dan juga Apollo de Mare. Apollo de Mare itu apa? Ayam juga? Chicken juga? Pasta. Oh, pasta. Oke. Keluarin semua Pak. Keluarin semua. Kita cobain signaturenya Apollo ya. Baiklah. Oke. Terima kasih ya Pak. Jadi lapar ya. Iya. Baru mulai udah ngomongin makanan kita sama minuman. Oke. Saya mau nanya sama para pelaku bisnisnya nih. Kalau memang apalagi konsennya bukan di proyek infrastruktur ya, core bisnis masing-masing ya. Dari Pak Sentot dulu mungkin 5 tahun belakang ini berasa nggak sih jadi ada stagnan ekonomi atau bisnisnya di bidang agrobisnis kurang berjalan baik? Kalau dari sisi kami pelaku pertanian agrobisnis itu sebetulnya kondisi ekonomi bisa di-create. Bisa di-create? Dengan kondisi apapun. Karena kita bisa menentukan pasar sendiri. Pangan itu bisnis basic dari kebutuhan manusia. Selama manusia ada, itu tetap kita bisa hidup. Nah, ini yang kadang tidak dipahami oleh masyarakat petani dan pelaku agrobisnis lainnya. Mereka hanya berharap pada datangnya bola. Mereka tidak berusaha meng-create bagaimana bola datang. Oke. Gitu. Bagaimana kita menjemput bola. Sehingga pertanyaan tadi, bagaimana 5 tahun, jangankan 5 tahun, 20 tahun mendatang pun kita nggak ada masalah. Kondisi ekonomi apapun nggak ada masalah, selama kita meng-create. Oke. Kalau di bidang agrobisnis saya ada 2 catatan yang pengen saya tanyain juga ke Pak Sentot. Beberapa kejadian mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ada petani-petani yang sampai buang hasil panennya kayak tomat dan lain-lain. Itu sebenarnya masalah apa sih yang terjadi di bawah ya berarti ya dari pertaniannya ya? Sekitar 2-3 tahun yang lampau itu memang ada oversupply dari tomat. Oke. Nah, kebetulan Itu di Garut kalau saya di Garut, betul. ya? Nah, kebetulan kondisi itu membuat kami kreatif melakukan inovasi pasar. Kami bekerjasama dengan kementerian di berbagai kementerian di Jakarta di sini itu berusaha mengambil tomat yang sudah tidak mau dipanen karena kondisi kalau hari itu dipanen akan mengeluarkan kos lagi sehingga mereka biarkan. Kami berikan waktu itu tolong sampai ke Jakarta, petani binaan kami. Tolong sampai ke Jakarta, kami kasih harga 3.000 plus ongkos kirim 1.000 jadi 4.000 gitu. Oke. Dan alhamdulillah 1 minggu itu sekitar 48 ton. Kami berjualan di kementerian-kementerian. Nah, kondisi ini yang harus ada kreativitas pasar. Tapi balik lagi, sebetulnya ada permasalahan apa di grassroots, di tingkat petaninya, di on farmnya, bahwa petani hari ini itu seperti berjudi, Mas. Oke. Kenapa? Berarti ada ketidakpastian pasar dong. Itu. Oke, Ya. tahan dulu karena Oke, minumannya udah datang. siap. Siapa yang mau ini boleh dipilih aja. Silakan. Mas harus mencocokkan kita dengan jenis minuman. Iya. Kalau saya Kira-kira cocoknya apa? tebak- Ayo, tebak. Mas yang pilih. Main tebak-tebak bola. Untuk Mas Sentot kira-kira apa, Mas Sentot? Bapak kayaknya sepertinya cappuccino. Cappuccino. Cocok tadi. Apa alasannya? Cappuccino. Alasannya kenapa? Kayaknya hobi ngopi. Oh, boleh. Mas Abra. Oh, Mas Abra apa? Apa? Karena Red Romantic. Sesuai dengan baju kayaknya. Oh, itu ya merah benar. Kalau saya. Ini sepertinya muka-muka Thailand. Oke. Thai tea ya, coba saya minum ya. Silakan Pak. Yang minum? Kapun kap. Oh iya. Benar. Makasih ya Pak. Terima kasih. Berarti kita makanannya belum ya? Iya. Siap. Oke, dilanjut lagi Mas Sentot. Kenapa petani bisa dibilang bisnis kayak bisnis dia? Ya. Tidak ada ketidakpastian pasar dong. Petani di luar binaan kami hari ini itu seperti berjudi. Misalkan Pak Abra bertani, Pak Abra hari ini tanam cabai, Ya. ada kepastian nggak? Pas saat panen harga berapa? Oke. Ya kan? Iya. Ada kepastian nggak bahwa tanaman itu bisa dipanen? Oke. Betul kan? Oke. Nah, ini yang menjadikan mereka itu tidak paham bahwa pasar itu harus dibentuk, jangan mengandalkan pasar bebas. Nah, yang terjadi itu tomat, mereka seperti itu. Hanya mengandalkan pasar bebas pada saat semua menanam tomat, pada saat panen bareng-bareng, hancurlah harga. Oke. Di sini butuh peran pemerintah nggak berarti? Saya tidak bisa ngomong itu peran pemerintah atau tidak, kami lakukan itu. Oke. Karena saya lebih baik bertindak daripada harus ngerecokin pemerintah. Pemerintah sudah punya beban pikiran masing-masing yang begitu banyak. Kalau saya lebih bertindak, oke,
Saya biasanya melakukan kontrak pasar dulu, memberikan kepastian pasar, Oke. memberikan Jadi sudah ada kepastian kontrak ketika harga. panen harga sekian. Betul, harga sekian, volume sekian, dan pembayaran sekian hari. Itu makanya bisa ditekan tidak menyebabkan oversupply juga ketika Betul. panen. Kami mendapatkan kontrak misalkan dari satu perusahaan catering. Nah, Oke. kami lakukan itu, kami baru nih ada kontrak 17 item. Siap nggak? Siap. Kita kasih SOP penanamannya, sehingga sampai panen pun mereka fokus Oke. di on farmnya. Berarti bisnis Mas Hentut itu memang memastikan dari hulu ke hilirnya tuh berjalan dengan Betul. sinkron ya. Betul. Oke, kita mau bahas abis ini ada satu bisnis lagi, agro properti ya. Belum segitu familiar ini menggabungkan agro dan properti gitu. Bisnis seperti apa? Apakah kayak permainan apa namanya The Sims ya? Ya kan saya sih taunya main itu doang ya. Jangan kemana-mana. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi tetap di Generasi Mecin.